Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Reka Mutiara Sari Pratiwi. Aku adalah seorang mahasiswa psikologi angkatan tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Salam kenal buat teman-teman yang baru kenal aku. Yang dimana teman-teman, aku di video kali ini tuh akan sharing tentang satu topik yang menurut aku ini menarik banget dan aku yakin akan bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video ini. Yang dimana topik yang akan aku bahas hari ini adalah apa itu psikologi umum. Aku yakin banget nih teman-teman, topik ini udah gak asing banget di mahasiswa psikologi. Tapi untuk teman-teman yang gak terjun ke dunia psikologi, aku yakin pasti akan ada rasa bingung, asing, bahkan mungkin ada yang baru pertama kali dengar tentang psikologi umum. Itu wajar banget, pasti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan nih, seperti psikologi umum tuh teori yang ngebahas apa sih isinya? Di dalamnya belajar apa aja? Tokoh-tokohnya siapa aja yang ngebahas tentang teori psikologi umum? Terus di psikologi umum tuh ada aliran-alirannya nggak sih? Oh iya, contohnya kayak gimana contohnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu pasti akan muncul di pikiran teman-teman yang belum tahu ilmu dari psikologi umum. Nah, itu wajar banget teman-teman. Tenang aja, karena di video kali ini aku akan bahas dengan bahasa yang ringkas dan relate, biar nggak cuman mahasiswa psikologi aja nih yang paham, tapi teman-teman dari jurusan lain juga bisa dapat gambaran jelas tentang psikologi umum. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk aku ajak kalian untuk kita mulai ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita mulai bahas dari hal yang paling dasarnya dulu nih, mengenai definisi. Oke, jadi kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yang berarti kata psyche dan logos. Yang dimana nih, kata psyche ini memiliki arti jiwa dan logos memiliki arti ilmu. Maka teman-teman dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada definisi dari tokoh-tokoh psikologi. Nah, yang pertama itu aku ngambil dari Plato dan Aristoteles, yang dimana beliau mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia serta prosesnya sampai akhir. Lalu ada definisi dari tokoh kedua, yaitu Wilhelm Wundt, yang dimana beliau tuh mengatakan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman di dalam diri manusia. Lalu ada definisi dari tokoh ketiga yang bernama Charles G. Morris dan Albert A. Maestro, yang dimana beliau mengatakan bahwa psychology is the scientific study of behavior and mental process. Jadi, secara umum psikologi itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan secara ilmiah yang mempelajari tentang perilaku dan juga proses mental, baik yang dapat diamati ataupun yang tidak terlihat teman-teman. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana proses dari manusia itu berpikir, memahami, merasa dalam konteks kehidupan. Oke teman-teman, itu udah dari definisi psikologi. Lalu kita masuk sedikit nih, kita akan membahas sedikit sejarah dari psikologi. Nah, psikologi ini teman-teman mulai didirikan semenjak didirikannya sebuah laboratorium di Universitas of Leipzig pada tahun 1879. Universitas of Leipzig ini berada di Jerman, yang dimana pendiri dari laboratorium ini bernama Wilhelm Wundt. Nah, beliau itu yang mendirikan sebuah laboratorium ini, teman-teman. Nah, beliau merupakan seorang dokter asal Jerman yang meneliti bagaimana manusia merasakan dan memperhatikan sesuatu. Nah, lewat laboratorium inilah pada akhirnya psikologi mulai dipelajari secara ilmiah. Sehingga dari kontribusi Wilhelm Wundt yang sangat besar, Wilhelm Wundt akhirnya dipercaya sebagai bapak psikologi nih teman-teman. Karena perkembangan yang makin pesat juga nih, banyak banget tokoh-tokoh yang udah mulai mengikuti aliran atau mengikuti teori-teori psikologi. Salah satunya itu ada William James dengan fungsionalismenya. Lalu ada Sigmund Freud dengan
teori alam bawah sadarnya atau yang biasa kita sebut dengan psikoanalisa. Lalu yang ketiga itu ada Watson and Skinner dengan behaviorismenya yang fokus pada perilaku yang bisa diamati. Oke, lalu teman-teman, seiring berjalannya waktu nih, psikologi itu terus berkembang menjadi sebuah ilmu yang semakin luas sampai sekarang. Jadi nggak cuma soal perilaku aja yang dibahas, tapi juga soal emosi, pikiran, hubungan sosial, bahkan juga dengan kesehatan mental. Apa nih teman-teman, tadi kita udah opening dikit ya mengenai definisi sama sejarah dari psikologi. Nah, yang harus teman-teman tahu juga bahwa di psikologi itu memiliki 5 mazhab atau yang disebut dengan 5 aliran di dalam psikologi. Yang pertama itu ada psikoanalisis, lalu yang kedua itu ada behaviorisme, yang ketiga itu ada humanistik, yang keempat itu ada kognitif, dan yang terakhir itu ada biologis. Nah, yang dimana mazhab ini akan kita bahas lagi lebih dalam agar teman-teman juga dapat gambaran lagi lebih jelas lagi tentang ilmu dari psikologi umum. Oke, jadi tanpa lama-lama aku akan ajak teman-teman untuk fokus lagi nih dan kita mulai mendengarkan penjelasan dari setiap mazhab-mazhab yang ada di psikologi umum. Oke teman-teman, kita akan masuk ke mazhab yang pertama nih yang disebut dengan psikoanalisis. Nah, teori ini teman-teman pertama kali dikembangkan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Sigmund Freud. Beliau adalah seorang dokter dari Jerman, keturunan Yahudi, yang dimana beliau lahir itu pada tahun 1856. Nah, pada akhirnya singkat cerita itu beliau pindah ke Inggris karena pada saat itu lagi ada sebuah masalah dari politik di negara asalnya. Lalu setelah dia pindah ke Inggris, dia mulai belajar lebih banyak lagi tentang ilmu psikologi yang pada akhirnya Freud ini dikenal sebagai pendiri aliran psikologi dalam atau deep psychology. Nah, Freud ini teman-teman, yang paling uniknya adalah dia ngejelasin kalau jiwa manusia itu seperti gunung es. Iya, gunung es. Teman-teman kebayangkan gunung es seperti apa? Gunung es itu kan yang hanya terlihat di atas permukaan itu hanya puncaknya saja. Nah, menurut Freud, puncak dari gunung es itu disebut dengan kesadaran atau conscious. Itu teman-teman. Apa sih kesadaran itu? Menurut Freud, kesadaran itu teman-teman berisi tentang pikiran, perasaan, dan bahkan persepsi yang sedang kita pikirkan dan kita alami saat itu. Oke, dapat dipahami ya? Jadi contohnya tuh kayak gini teman-teman. Ada seorang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kampusnya. Dia datang ke kampusnya, dia masuk ke kelas, ia mencatat, mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan, lalu ia bisa menjawab ketika ditanya oleh dosen. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran. Jadi, artinya, secara simpelnya, kesadaran itu pikiran, perhatian, dan fokus serta tindakan kita berada di dalam kendali diri kita dan kita sadar kita sedang melakukan hal itu. Itu disebut kesadaran menurut Sigmund Freud. Lalu yang kedua, di bawah dari puncak gunung es, Freud mengatakan sebagai prakesadaran atau prakonscious, yang dimana prakesadaran ini teman-teman dianalogikan sebagai lemari arsip di otak kamu. Jadi isinya itu bukan hal-hal yang kamu ingat saat ini, bukan hal-hal yang kamu pikirin saat ini, tapi hal-hal yang pernah kamu alami dan bahkan kamu tahu dan bisa kamu ingat kembali ketika ada seseorang atau sesuatu yang memancing kita untuk mengingat hal tersebut. Oke, itu dapat dipahami kan? Nah, contoh simpelnya tuh kayak gini teman-teman. Kamu lagi nonton film, tiba-tiba disamperin sama teman kamu dan tiba-tiba banget ditanya, kamu dulu SD-nya di mana? Lalu kamu jawab, oh aku dulu SD-nya di SD Negeri 1 Bandung. Kamu tuh awalnya lagi gak mikirin soal SD, tapi karena ditanya, ingatan itu langsung muncul. Nah, itulah yang disebut dengan prakesadaran.
Jadi, prakesadaran itu intinya seperti rak penyimpanan memori yang bisa teman-teman akses kapanpun di saat teman-teman butuh memori itu. Oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang prakesadaran. Lalu menurut Freud, ada yang terakhir disebut dengan ketidaksadaran atau unconscious. Yang dimana teman-teman, ketidaksadaran ini adalah bagian terdalam dari pikiran kita yang tidak kita sadari. Dorongan ini berisi dorongan-dorongan dasar seperti dorongan seksual, agresi, dan bahkan trauma masa kecil. Nah, teman-teman, meski dorongan ini tuh tidak disadari, tapi dorongan ini tuh ternyata masih tetap aktif dan bahkan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kayak wow banget gitu ya, dari sebuah ketidaksadaran, tapi bisa memberikan efek panjang yang sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku kita di masa yang akan datang gitu. Nah, contoh simpelnya teman-teman seperti ini. Aku misalnya ya diajak ke sebuah pantai. Aku tuh awalnya happy, kayak wah aku mau liburan nih ke pantai. Tapi pas aku nyampe di pantai, aku tuh bener-bener takut banget ngelihat ombak. Seketika badan aku gemeteran, tapi aku tuh nggak tahu kenapa, kayak ini aku takut kenapa. Aku nggak tahu alasan jelasnya, tapi tiba-tiba takut aja dan kayak tiba-tiba nggak mau melihat pantai. Nah, tanpa disadari teman-teman, saat aku masih kecil, aku pernah hampir terbawa arus ombak. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksadaran menurut Freud. Jadi, sebuah pengalaman traumatis masa kecil yang sudah aku lupakan, tapi ternyata menimbulkan efek di masa yang akan datang, yaitu efeknya tuh rasa takut. Padahal aku udah lupa soal kejadiannya, bahkan aku udah gak inget, tapi rasa takutnya tuh masih ada sampai aku dewasa. Nah, itu yang disebut dengan ketidaksadaran menurut Freud. Jadi, dari ketidaksadaran ini, dari sebuah pengalaman yang sudah terlupakan tanpa disadari, traumanya, rasa takutnya itu masih tersimpan teman-teman di bawah ketidaksadaran kita, di alam bawah sadar kita, yang membuat aku jadi takut gitu untuk melihat ombak atau air laut gitu. Lalu teman-teman, untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dorongan tersebut, Freud itu membagi sebuah struktur kepribadian menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada id, yang kedua ada super ego, dan yang ketiga itu ada ego. Nah, id ini adalah bagian yang paling dasar dari jiwa teman-teman, yang berisi dorongan instinktif tapi yang mencari sebuah kepuasan langsung atau pleasure principle atau sebuah prinsip kesenangan. Jadi, id ini diibaratkan sebagai sebuah dorongan kesenangan yang harus selalu terpenuhi. Itu harus, itu menurut id. Contoh dari id itu teman-teman, contohnya kayak gini. Kalian lagi kuliah online, tiba-tiba kalian ngerasa ngantuk, suka kayak gitu kan? Nah, pikiran id akan mengatakan bahwa ya udah, matiin aja kameranya, kamu tidur aja, dosennya juga nggak akan tahu kok. Itu pikiran itu kayak gitu teman-teman, emang jahat dan memang pengennya ya seneng, kesenangan sesaat dia tuh terpenuhi gitu, itu konsepnya. Jadi itu hanya mikirin sebuah kenyamanan, kesenangan sesaat tanpa peduli norma atau aturan serta konsekuensinya. Itu it. Lalu yang kedua itu ada yang disebut dengan super ego. Super ego ini bagian moral dari kepribadian teman-teman yang terbentuk dari nilai-nilai sosial dan norma yang dipelajari sejak kecil. Nah, kita masih ngambil contoh yang sama, yang dimana kamu lagi kuliah online lalu tiba-tiba ngantuk. Nah, super ego itu akan mengatakan kamu harus tetap ikut kelas dengan baik karena itu tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Tidur sekarang itu tidak baik dan tidak sopan. Berarti kamu itu nggak menghargai dosen yang sedang mengajar. Itu yang dikatakan oleh super ego. Karena super ego akan menekan keinginan untuk tidur
karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prinsip mahasiswa yang baik. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan ego, yang dimana teman-teman ego ini bertugas sebagai penengah dari id dan super ego. Ego ini akan mempertimbangkan kenyataan agar bisa menyalurkan dorongan tetapi dengan cara yang dapat diterima oleh sosial. Jadi dari contoh yang tadi, ego tuh akan berkata bahwa oke, kamu ngantuk, tapi kelas masih penting. Coba deh kamu cuci muka dulu dan kamu minum kopi. Jadi kamu lebih segar lagi dan kamu bisa fokus untuk mengikuti kelas sampai akhir. Nah, itu yang dikatakan oleh ego. Jadi teman-teman, melalui psikoanalisis ini, kita diajak untuk mengenali bahwa tidak semua hal dalam diri kita itu bisa dijelaskan secara sadar. Banyak banget dari reaksi, sebuah keputusan, bahkan krisis yang kita alami ternyata memiliki akar dari yang paling dalam, yang tersembunyi dan seringkali belum kita sadari, teman-teman. Jadi itulah sebuah pembahasan dari mazhab psikoanalisis, teman-teman. Kita akan lanjut ke mazhab selanjutnya. Oke teman-teman, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang mazhab behaviorisme. Nah, kalian tahu nggak? Psikologi itu nggak harus ribet-ribet ngomongin isi hati. Bener, kenapa? Kalau kita ngomongin psikologi, pasti yang kebayang tuh apa? Pikiran, perasaan, dan hal-hal yang di dalam hati kan? Ternyata ada satu tokoh yang mempunyai cara pandang yang berbeda. Tokoh tersebut bernama John B. Watson. Beliau adalah pendiri aliran dari behaviorisme, teman-teman. Beliau lahir pada tahun 1878 di South Carolina, yang dimana masa kecilnya nanti nggak gampang, teman-teman. Beliau dari keluarga yang nggak terlalu harmonis, tapi dia tetap bersemangat sekolah, sehingga pada usianya di 21 tahun, Watson ini udah dapat gelar master di Universitas Furman. Lalu ia lanjut ambil doktor di bidang psikologi. Nah, salah satu penelitian yang paling terkenalnya pada saat itu adalah tentang perkembangan sistem saraf pada tikus putih. Itu yang dilakukan oleh John B. Watson. Awalnya, Watson ini pakai pendekatan psikologi yang banyak dipakai pada saat itu. Introspeksi, mengamati pikiran dan perasaan. Tapi menurut dia, metode itu terlalu subjektif, teman-teman, dan susah untuk diukur. Karena itulah dia mulai mengembangkan teori baru dan mencari pendekatan yang lebih objektif lagi, dan akhirnya muncullah ide dasar dari behaviorisme. Nah, lahirnya behaviorisme pada tahun 1913, Watson menerbitkan sebuah artikel penting yang berjudul Psychology as the Behaviorist View It, yang dimana disinilah dia resmi ngenalin behaviorisme ke dunia. Nah, Watson menyatakan bahwa psikologi seharusnya itu fokus ke perilaku nyata yang bisa diamati, teman-teman. Itu menurut John B. Watson, bukan ke pengalaman batin yang nggak bisa dilihat dan tidak bisa diukur gitu ya. Karena menurut Watson, semua perilaku manusia dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks itu bisa dipelajari. Dia juga percaya bahwa lingkungan itu sangat berperan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Bukan semata-mata hanya bawaan lahir. Jadi kalau seseorang bisa belajar dari suatu perilaku, maka dia juga bisa dilatih ulang untuk mengubahnya. Itu menurut John B. Watson, teman-teman. John B. Watson ini pernah melakukan sebuah eksperimen yang sangat-sangat terkenal, yaitu eksperimennya dengan judul Little Albert. Nah, beliau tuh
mengatakan bahwa emosi itu bisa dipelajari. John B. Watson ini dalam percobaan di eksperimennya ini, beliau menunjukkan bahwa emosi seperti rasa takut itu bisa dikondisikan secara klasik. Caranya adalah, dalam eksperimen itu John B. Watson memperlihatkan seekor tikus putih kepada seorang bayi bernama Albert. Awalnya, bayi itu tidak merasa takut saat melihat tikus. Tetapi, setelah tikus itu dipasangkan berulang kali dengan suara keras yang mengejutkan, Albert akhirnya menjadi takut terhadap tikus putih. Bahkan terhadap benda yang mirip pun Albert menjadi takut. Eksperimen ini, teman-teman, menunjukkan dan membuktikan bahwa emosi seperti rasa takut itu semata-mata bukan bawaan dari lahir, tetapi juga bisa dibentuk dari sebuah pengalaman. Itu yang dilakukan John B. Watson dalam eksperimennya terhadap Little Albert atau bayi yang bernama Albert. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, Watson ini punya sebuah pemikiran yang menarik soal berpikir. Beliau mengatakan bahwa berpikir itu sama kayak kita bicara di dalam hati. Menurut dia, berpikir itu merupakan sebuah perilaku juga, cuman versi yang tidak terlihat. Ia bilang, waktu seseorang berpikir, sebenarnya mereka sedang melakukan gerakan otot halus di tenggorokan atau mulut, seperti sedang berbicara tetapi di dalam hati. Nah, Watson ini percaya, teman-teman, bahwa kebiasaan berpikir ini muncul karena waktu kecil kita sering dilarang ngomong sendiri. Jadi akhirnya kita belajar untuk ngomong diem-diem, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang disebut berpikir. Meski di zaman dulu belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang untuk membuktikan hal ini, tapi Watson itu yakin suatu saat nanti akan ada alat yang bisa mendeteksi gerakan mikroskopis saat seseorang sedang berpikir. Tetapi teman-teman, dari teori yang dikembangkan oleh Watson ini juga banyak kritik, karena menurut orang-orang lain tentang teori Watson ini terlalu menyepelekan pikiran dan perasaan dalam. Pengaruhnya dalam dunia psikologi ini sangat besar, teman-teman. Ia membuka jalan bagi psikologi untuk menjadi lebih ilmiah, terukur, adaptif juga. Pendekatan behaviorisme ini, teman-teman, masih digunakan sampai sekarang tentunya, khususnya dalam pendidikan. Misalnya di dalam sebuah reward atau punishment. Lalu ada di terapi perilaku, yang dimana terapi perilaku ini untuk membantu orang mengubah kebiasaan negatif. Dan yang terakhir itu ada dari iklan dan pemasaran, yang dimana ini dapat memahami perilaku konsumen. Jadi kesimpulan dari teori John B. Watson ini ngajarin kita bahwa perilaku itu mudah untuk dipelajari dan dibentuk, teman-teman. Bahkan hal-hal kayak emosi dan cara berpikir pun itu bisa dijelaskan lewat pengalaman hidup. Ia percaya jika kita paham bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku, kita akan bisa bikin sebuah perubahan yang nyata dan positif dalam hidup seseorang. Nah, behaviorisme juga mengajak kita nih untuk melihat psikologi dengan cara yang lebih konkret dan ilmiah, teman-teman. Gak cuma soal apa-apa yang kamu rasakan, tapi apa yang kamu lakukan dan kenapa kamu melakukannya. Gitu teman-teman, itu penjelasan dari mazhab behaviorisme. Oke teman-teman, lalu kita lanjut ke mazhab yang selanjutnya, yaitu humanistik. Kalau teman-teman tahu nih, dulu di dunia psikologi itu hanya didominasikan oleh dua mazhab. Yang pertama psikoanalisis dan yang kedua behaviorisme. Yang dimana tadi ya,
Kalau psikoanalisis itu lebih menekankan sebuah perilaku manusia yang terbentuk dari alam bawah sadar, sedangkan behaviorisme ini perilaku manusia yang diamati secara langsung. Lalu muncullah sebuah pertanyaan nih teman-teman, kenapa sih manusia itu hanya dilihat dari sisi gelap dan perilaku yang dapat diukur aja? Bukannya manusia juga punya sisi positif, harapan, dan keinginan buat berkembang juga ya? Dari keresahan itulah teman-teman akhirnya lahir sebuah teori baru yang disebut dengan teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang membawa sebuah pandangan baru yang melihat manusia ini sebagai makhluk yang utuh, penuh potensi dan unik teman-teman. Teori humanistik ini didirikan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Abraham Maslow. Nah, beliau ini adalah seorang ilmuwan, teman-teman, yang sangat jatuh cinta dengan sebuah kemanusiaan. Beliau ini lahir pada tahun 1908 dari keluarga imigran Rusia di Brooklyn, Amerika. Nah, teman-teman, waktu masih mudanya, Abraham Maslow ini salah satu orang yang sangat percaya dengan teori dari behaviorisme. Seperti penelitiannya waktu dia S3 di Universitas Wisconsin, ia menggunakan teori dari Watson untuk mengamati sebuah perilaku kera dan mencari sebuah persamaan dengan manusia. Tapi hidup ini kadang bisa mengubah cara pandang kita teman-teman. Seperti Abraham Maslow juga, ada 3 momen penting nih dalam hidupnya Maslow yang akhirnya dia berpindah haluan nih dari teori behaviorisme ke teori humanistik. Oke, momen pertama itu yang terjadi oleh Maslow adalah hubungan dengan orang tuanya. Yang dimana Maslow ini teman-teman merasa kasih sayang ayahnya itu lebih besar dari ibunya, dan itu yang ngasih dampak besar secara emosional ke diri dia. Oke, lalu momen yang kedua ini terjadi saat kelahiran anaknya. Di saat anaknya lahir, Maslow melihat anaknya sendiri lalu berkata, orang yang pernah punya anak gak mungkin akan selalu menjadi behavioris. Karena dia sadar, bayi itu bukan sekedar makhluk reaktif terhadap stimulus, tetapi ia juga mempunyai sebuah jiwa. Lalu selanjutnya pada momen Perang Dunia Kedua, saat Jepang menyerang Pearl Harbor, Maslow merasa, ngapain aku meneliti kera? Ini nggak bikin aku ngerti Hitler gitu loh. Atau kenapa orang bisa kejam? Dia sadar pendekatan ilmiah yang dia lakukan saat itu kaku, nggak cukup untuk memahami kompleksitas dari manusia. Nah, dari situlah Maslow mulai memikirkan sebuah pendekatan baru dalam psikologi, pendekatan yang lebih manusiawi yang disebut dengan humanistik. Nah, teman-teman, Maslow ini mempunyai sebuah teori hierarki kebutuhan yang paling terkenal. Karena menurut dia, setiap manusia itu memiliki 5 lapis kebutuhan yang bertingkat, layaknya sebuah piramida. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman seperti rasa kenyang. Terus manusia punya rumah, pekerjaan tetap, itu yang memberikan rasa aman. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, cinta dan rasa. Yang dimana manusia itu nggak bisa hidup sendirian, ia akan membutuhkan seseorang atau membutuhkan orang lain, seperti teman, pasangan, komunitas, atau bahkan diterima oleh orang lain. Lalu yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Di level ini manusia pengen dihargai, pengen terlihat dan merasa berharga, baik itu dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri, yang dimana ini puncaknya.
Saat semua kebutuhan sebelumnya terpenuhi, manusia akan mulai mencari arti hidup, teman-teman. Mereka ingin berkembang menjadi lebih baik versi dirinya sendiri. Nah, entah itu jadi seniman misalnya, menjadi sebuah pemimpin, atau sebuah ibu rumah tangga yang inspiratif, itu bisa terjadi. Nah, sehingga Maslow itu percaya, teman-teman, kalau orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu berjalan ke arah aktualisasi diri. Itu menurut Maslow. Dan itu bukan berarti kesempurnaan, tetapi harus terus berkembang. Seperti itu teman-teman, itulah sebuah penjelasan singkat mengenai mazhab dari humanistik yang didirikan oleh Abraham Maslow. Oh ya, teman-teman, menurut mazhab humanistik, mazhab ini tuh ngajarin kita bahwa manusia itu bukan robot yang hanya terbentuk dari stimulus atau trauma masa kecil, tetapi makhluk yang penuh harapan, tujuan, dan potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik versi dirinya sendiri. Dan psikologi juga harusnya menjadi sebuah alat bantu untuk manusia mengenali dirinya, mengembangkan dirinya, dan akhirnya hidup secara lebih bermakna. Itu menurut pandangan dari mazhab humanistik. Oke teman-teman, aku mau nanya deh. Kalian pernah gak sih, misalnya besok nih lagi pengen ujian, malamnya pastinya kalian belajar kan? Kalian tuh udah ngafalin semua materinya, udah kalian tandain tuh pakai pulpen warna-warni biar cepet hafal. Tapi pas hari H ujian tiba-tiba kalian ngeblank. Atau misalnya kalian udah hafal, bener-bener hafal banget satu bab full, tapi kalian nggak ngerti itu tuh maksudnya apa. Tenang aja teman-teman, itu kalian gak sendirian, karena aku pun pernah merasakan dan mengalami di hal seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena mungkin teman-teman hanya fokus kepada hasilnya saja, seperti nilai, hafalan, dan ranking. Padahal yang lebih penting justru proses berpikir waktu kalian belajar itu sendiri, teman-teman. Nah, dan dari sinilah nih teman-teman, kita mulai kenalan sama teori yang namanya kognitif belajar. Nah, teori ini tuh bakal ngajarin kita bahwa belajar itu bukan cuman soal masukin informasi ke otak kita lalu beres. Enggak. Tapi gimana otak kita menerima informasi itu, lalu mengolah informasi tersebut, membuat koneksi, dan akhirnya menjadi paham tentang informasi yang kita masukkan ke dalam otak. Itulah yang disebut dengan kognitif. Jadi teman-teman, secara simpelnya, teori belajar kognitif tuh percaya bahwa proses belajar adalah proses aktif, bukan pasif. Jadi, belajar itu bukan kayak ember kosong yang dituang air, tapi lebih kayak puzzle. Kita nyusun satu keping informasi sampai akhirnya ketemu gambaran utuhnya. Nah, setiap kamu denger hal baru, otak kamu tuh langsung mikir, pernah denger ini nggak ya? Ini nyambungnya kemana ya sama yang udah aku pelajari? Itulah yang disebut dengan proses kognitif. Nah, teman-teman, secara ilmiah nih, menurut Chaplin tahun 2005, kognitif itu adalah semua aktivitas mental yang berhubungan dengan pemahaman, perhatian, pemikiran, penyimpanan, hingga pengambilan sebuah keputusan. Sementara, menurut jurnal dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengatakan bahwa fungsi kognitif ini mencakup kemampuan seperti mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan mengadaptasi diri dengan lingkungan. Jadi intinya teman-teman, kognitif itu adalah cara bekerja otak kita waktu kita mikir. Dan proses belajar yang baik harus ngelibatin aktivitas kognitif ini. Oke, di sini aku akan ngasih sedikit contoh dari aktivitas kognitif.
Misalnya nih, kamu lagi ngerjain tugas psikologi. Terus kamu coba sambungin teori yang dari buku ke pengalaman pribadi atau kejadian nyata. Nah, itu teman-teman udah masuk ke proses kognitif. Lalu ada contoh simpelnya lagi, seperti kamu tuh lagi nonton film, tapi kamu tuh udah bisa nebak endingnya karena kamu udah ngeliat sedikit petunjuk-petunjuk kecil di awal cerita. Nah, itu tandanya otak kamu tuh udah aktif menganalisis, yang dimana kamu gak cuma nonton, tapi kamu juga berpikir. Nah, lalu teman-teman, di teori kognitif ini ada yang dinamakan dengan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, teman-teman. Nah, Jean Piaget ini adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal banget dengan teorinya soal perkembangan kognitif. Menurut dia, otak manusia itu berkembang melalui 4 tahap, teman-teman. Yang pertama ada sensori motor. Itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, bayi itu belajar lewat gerak dan juga panca indera. Misalnya, waktu bayi menekan sebuah mainan terus bunyi, mereka langsung ngerti, oh kalau aku pencet, akan ada suara yang muncul atau akan bunyi gitu mainannya. Ini bukti kalau otaknya itu mulai bisa mengerti hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua itu ada praoperasional. Itu di usia 2 sampai 7 tahun, teman-teman. Anak-anak ini udah bisa mulai ngomong, udah bisa punya imajinasi tinggi, tetapi belum bisa berpikir secara logis di usia ini. Mereka itu masih egosentris, yang artinya belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau kamu bilang, coba pikirin perasaan temanmu, mereka bisa jawab, kenapa? Kan aku nggak salah. Itu karena ya mereka belum bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Lalu yang kedua itu ada operasi konkret. Ini usianya di 7-11 tahun. Ya dimana ini anak udah bisa mulai berpikir secara logis dan sistematis, tetapi butuh bantuan benda nyata. Contohnya kayak belajar pecahan pakai kue beneran atau potongan karton. Kalau misalnya konsepnya masih abstrak, itu pasti masih sulit untuk dimengerti. Lalu yang terakhir itu ada operasional formal. Ini usia 11 tahun ke atas, teman-teman. Jadi mana ini tuh masuknya ke fase remaja ya, yang dimana otak itu udah bisa mulai berpikir secara abstrak, ngebayangin kemungkinan, bikin hipotesis, dan udah bisa mikir, kalau aku ambil keputusan A, kira-kira efeknya apa ya? Nah, itu udah bisa terjadi di tahap operasional formal. Bisa mulai mikir jangka panjang dan pertimbangan secara logis. So, setelah kita ngobrol panjang tadi tentang teori kognitif, pada intinya adalah belajar itu soal proses. Bukan siapa yang cepat hafal, tapi siapa yang benar-benar mengerti. Teori belajar kognitif ini, teman-teman ngajarin kita soal pembelajaran aktif yang berani mikir, bertanya, dan ngembangin diri lewat proses yang bermakna. Jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman belum bisa paham hari ini, karena proses berpikir itu membutuhkan waktu dan setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing. Yuk kita sama-sama nikmatin prosesnya, karena dari sanalah ilmu itu bisa beneran nempel ke otak kita dan kamu pun bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kamu. Itulah sebuah penjelasan dari teori kognitif, teman-teman, yang ada di psikologi umum. Kita akan ngebahas satu teori terakhir yang ada di psikologi umum, yaitu biologis. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan mazhab terakhir, yaitu biologi. Nah, aku tuh mau nanya, kalian pernah gak sih ngerasain, atau misalnya bahkan bertanya-tanya, kok kita bisa ngerasain cemas ya? Kenapa kita bisa ngerasain seneng? Atau bahkan kita ngerasain gangguan mental seperti depresi? Kalau menurut biologis, jawabannya itu bisa jadi ada di otak teman-teman semuanya. Percaya nggak? Jadi, apa itu pendekatan biologis? Nah,
pendekatan biologis dalam psikologi, teman-teman, basically ngajarin kita kalau perilaku manusia itu bisa terbentuk kayak gimana kita mikir, ngerasain sesuatu, atau bahkan bertindak. Itu sebenarnya dipengaruhi banget sama hal-hal yang ada di dalam tubuh kita, terutama di otak dan juga sistem saraf yang kita punya. Jadi teman-teman, otak itu sebagai pusat kontrol di dalam diri kita, yang dimana ada banyak banget proses kimiawi, hormon, dan gen yang mereka bekerja sama untuk ngebentuk cara kita berperilaku. Misalnya nih, kamu lagi depresi atau cemas. Nah itu teman-teman bisa jadi karena ketidakseimbangan zat kimiawi yang terjadi di otak kamu, atau misalnya struktur otaknya yang lagi nggak berfungsi secara normal. Nah, pendekatan ini juga teman-teman menjelaskan kenapa beberapa gangguan mental itu bisa diwarisin lewat gen dari orang tua. Sumber dari jurnal ini menunjukkan kalau emang banyak banget nih perilaku manusia yang bisa kita jelasin lewat apa yang terjadi di tubuh kita. Nggak cuma dari pengalaman pribadi aja teman-teman, tapi juga dari faktor biologis yang bekerja di belakang layar, seperti neurotransmitter atau hormon yang lagi naik turun. Jadi intinya pendekatan biologis itu ngajarin ke kita nih teman-teman, kalau otak dan tubuh kita ini punya pengaruh yang besar banget ke semua hal yang kita rasain dan kita lakuin. Oke, selanjutnya ada otak dan sistem saraf, yang dimana bisa diibaratkan sebagai mesin pusat perilaku. Teman-teman, otak kita itu memiliki miliaran sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini diibaratkan seperti kabel listrik, yang dimana ia bertugas untuk mengirimkan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, kamu nggak sengaja megang benda yang panas. Nah, neuron ini langsung kirim sinyal ke otak, dan otak bilang, cepat tarik tanganmu, itu panas. Cara kerjanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan neurotransmitter, atau bahasa simpelnya si kurir kimiawi. Nah, dalam otak ini kan teman-teman ada bahan kimia ya yang disebut dengan neuron transmitter. Mereka ini kayak kurir, yang dimana contohnya itu seperti dopamin. Ketika kamu lagi happy, itu berarti dopamin kamu sedang naik. Dan ketika kamu sedang depresi, itu artinya dopamin atau serotonin kamu lagi turun. Selanjutnya ini gangguan mental itu teman-teman bisa karena otak juga loh, menurut biologis. Kenapa? Karena gangguan kayak kecemasan, depresi, atau skizofrenia bisa dijelaskan melalui pendekatan biologis. Misalnya, orang dengan depresi sering punya kadar serotonin yang lebih rendah di otaknya. Makanya dokter tuh ngasih obat antidepresi untuk membantu menyeimbangkan zat itu. Lalu selanjutnya ada teknologi otak, yang dimana lihat apa yang terjadi di dalam kepala. Contohnya misalnya dengan alat kayak MRI dan PET scan, dimana ilmuwan itu bisa ngintip ya aktivitas otak seperti apa di dalamnya. Jadi mereka bisa tahu bagian otak mana yang aktif saat orang merasa takut, marah, atau bahkan saat belajar sesuatu. Lalu selanjutnya itu ada genetika, yang dimana itu sifat kita itu bisa diturunkan. Sifat kita itu dipengaruhi oleh gen teman-teman. Misalnya ada orang yang gampang stres nih, atau dia tuh punya bakat musik. Itu bisa datang dari orang tuanya. Tapi ingat teman-teman, gen itu bukan sebuah takdir, karena lingkungan tuh tetap berperan besar juga di dalamnya. Nah, lalu ada percobaan anak kembar, lingkungan versus gen, yang dimana psikolog ini suka banget meneliti anak kembar. Kenapa? Karena kembar identik itu punya gen yang sama.
Jadi kalau dua orang kembar dipisahkan dan ternyata mempunyai sifat yang mirip, bisa jadi itu karena pengaruh genetik, bukan lingkungan. Selanjutnya tuh ada kelenjar dan hormon, yang dimana ini pengaruhnya ke emosi teman-teman. Yang dimana tubuh kita ini punya sistem hormon juga. Kelenjar-kelenjar ini ngeluarin hormon ke dalam darah. Misalnya saat kamu takut, hormon adrenalin bikin jantung kamu berdetak lebih kencang. Yang dimana ini penting banget buat reaksi cepat. Selanjutnya ini ada otak, itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu lebih dominan jago ke hitung-hitungan dan bahasa. Sedangkan otak kanan itu lebih ke seni, pola, dan kreativitas. Keduanya ini penting dan akan selalu saling bekerja sama teman-teman. Nah, jadi secara simpelnya adalah pendekatan biologis ini ngajarin kita bahwa banyak banget hal tentang manusia nih yang bisa dijelaskan lewat otak, seperti sistem saraf, hormon, ataupun gen. Tapi jangan lupa teman-teman, otak kita itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari dalam kepala kita sendiri. Nah, itulah pendekatan dari mazhab-mazhab yang ada di dalam psikologi umum. Aku udah ngejelasin 5-nya. Tapi teman-teman biar lebih paham lagi, biar lebih ngerti lagi, aku akan ngejelasin contoh-contohnya sesuai dengan mazhab-mazhab yang udah aku jelasin tadi. Oke, di sini aku akan ngasih contoh dari setiap mazhabnya. Yang pertama itu dari psikoanalisis. Contohnya ada nih orang yang susah banget untuk deket sama orang lain. Padahal dari luar kelihatannya dia oke-oke aja, dia fine-fine aja. Tapi setelah dipelajari, sewaktu ia kecil, ia pernah mengalami sebuah peristiwa yang kurang nyaman, yang dimana orang tuanya itu nggak terlalu dekat sama dia, sehingga pengalaman itulah yang mempengaruhi rasa takutnya buat buka hati di masa depan atau buat terbuka dan dekat sama orang lain. Lalu yang kedua ada contoh dari behaviorisme yang disebut dengan teori belajar dari penghargaan dan hukuman. Misalnya nih di sekolah, guru ngasih kamu bintang atau nilai bagus buat tugas karena kamu udah menyelesaikan tepat waktu. Lama-lama kamu tuh jadi makin semangat untuk ngerjain tugas. Nah, ini adalah cara penguatan positif yang diajarin sama Skinner dan Watson. Tentu saja, ini tuh berlaku buat ngubah perilaku, nggak cuma di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada contoh dari humanistik, seperti meraih potensi diri yang maksimal. Nah, coba kalian bayangin deh, kalian lagi ngobrol sama seorang konselor yang bikin kamu tuh ngerasa dihargai banget nih, ngomong sama dia tuh didengerin. Dia ngasih ruang buat kamu ngomongin perasaan kamu terbuka tanpa kamu ngerasa takut untuk dihakimi. Nah, misalnya kamu tuh ingin jadi seorang musisi, tapi kamu merasa ragu. Konselor ini bakal bantu kamu buat ngembangin potensi itu dan gak nyuruh kamu jadi sesuatu yang kamu gak mau. Di sini Maslow bilang kita harus meraih apa yang dia sebut aktualisasi diri, yang intinya adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lalu selanjutnya dari pendekatan biologis, yang dimana otak kita adalah kunci. Misalnya kita lagi stres berat karena ujian, terus kamu ngerasa cemas banget nih. Ternyata itu karena hormon kortisol dalam tubuh kamu tuh lagi naik. Atau kalau kamu lagi ngerasa bahagia banget, itu bisa karena ada kenaikan dopamin di otak. Jadi kayak tubuh kita tuh ngasih kode-kode lewat kimia di dalam tubuh untuk pengaruh mood dan perilaku kita. Lalu contoh dari kognitif, yaitu pikiran kita ngedrive perilaku. Bayangin deh, kalian sering berpikir, aku kayaknya nggak bisa deh, ini susah banget, aku pasti nggak bisa.
pasti tuh kamu akan ngerasa itu tuh jadi susah dan kamu malah jadi nggak percaya diri dan cenderung akan mundur dari hal itu. Tapi kalau kamu ubah pikiran kamu, aku bisa kok kalau aku mau dan aku belajar, aku cuma butuh waktu untuk menjadi bisa. Pasti itu kamu akan lebih semangat buat coba dan menyelesaikan apa yang akan kamu selesaikan. Pendekatan kognitif ini teman-teman banyak banget dipakai dalam terapi VBT. VBT itu apa sih? Cognitive Behavioral Therapy. Misalnya orang yang ngerasa depresi itu bakal dibantu buat ngeganti pola pikir negatif menjadi realitas, supaya mereka itu bisa keluar dari perasaan cemas atau tertekan. Jadi teman-teman, masing-masing aliran psikologi tadi yang udah aku jelasin itu mempunyai cara pandangnya masing-masing, terutama buat memahami perilaku manusia. Ada yang fokus ke masa lalu, ada juga yang melihat ke otak dan tubuh kita, bahkan ada yang melihat dari bagaimana cara kita berpikir. Nah, semua pendekatan ini penting tentunya teman-teman, karena setiap orang itu unik dan apa yang bekerja buat satu orang belum tentu bekerja buat orang lain. Makanya asik banget nih kalau kita belajar lebih banyak soal ini. Nah, teman-teman, kita ini udah ngebahas banyak banget nih masa-masa dari psikologi ya. Tadi ada psikoanalitis, ada behaviorisme, humanistik, lalu ada kognitif, ada biologis, yang dimana ini yang dipelajari anak psikologi dalam mata kuliah psikologi umum. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih di ujung perjalanan singkat ini, yang dimana tadi kita udah sharing tentang apa itu psikologi umum. Tapi ngomongin soal psikologi teman-teman, psikologi itu bukan cuman soal teori aja, tapi tentang usaha kita buat lebih ngerti diri sendiri dan orang lain. Karena setiap orang punya cerita, punya luka, dan punya alasan kenapa mereka jadi seperti yang sekarang. Ada yang dibentuk dari masa lalunya sesuai dengan kata Freud, lalu ada yang dibentuk dari lingkungannya seperti para pendapat behavioris, ada juga yang punya potensi besar dalam dirinya seperti kata humanistik, lalu ada yang dibesarkan dari cara dia berpikir seperti kata kognitif. Dan semua itu berhubungan ke otak, hormon, dan genetik seperti apa kata biologi. Tapi satu hal yang paling penting teman-teman, dari sudut pandang manapun kita melihat, manusia adalah sebuah makhluk yang kompleks dan itulah yang membuat kita indah. Jadi yuk kita sama-sama belajar, bukan untuk ngejudge, tapi untuk lebih paham. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai teori psikologi umum. Semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu baru buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.